Kalau Anies ya, nggak jelas. Norman untuk Anies dan Selesai udah. pendukungnya. Anies, udahlah, lo jadi guru aja deh. Saya nggak akan ngomong politik, lo pantas jadi guru. Itu, saya nggak ngomong yang lain gitu. Kalau Anies ya, nggak jelas. Sempat dikasih kesempatan di gubernur, masa 5 tahun itu hanya dapat apa? Puskesmas 1 500 triliun anggarannya itu. Masa dapat satu puskesmas, masa jalan dilobang-lobangin gitu, nggak masuk di akal lah gitu. Nah kebetulan Anies ini, suhunya Anies ini ya Pak Yusuf Kalla. Mungkin ada ikatan ideologi, saya juga nggak tahu. Kalau saya ditanya latihan kesabaran di mana, latihannya ya di Gajah Mada sini. Karena di tempat ini waktu itu masih di gelanggang mahasiswa. Kita ada perbedaan pandangan di antara mahasiswa. Tapi kekuatan masa mahasiswa itu. Maka itu buat teman-teman semua yang masih kuliah. Ini banyak mahasiswa kan di sini. Yang mahasiswa, angkat tangan coba. Ini mahasiswa semua ini, betul. Ntar saya foto sebentar. Ya, siap, terima kasih. Memastikan aja betul mahasiswa. Zaman dulu tuh banyak yang berlagak mahasiswa tapi lapornya ke tempat lain. Nah, ini teman-teman, zaman mahasiswa. Waktu itu masih di gelanggang mahasiswa. Saya pernah, waktu itu saya ketua senat, kemudian ada yang menentang senat mahasiswa, tidak setuju dengan adanya senat. Dan apa yang terjadi? Debat, debat pernah diadu, debat. Duduk 2 orang, saya dengan satunya yang menentang senat mahasiswa, ditonton kira-kira 300-an orang. Kalau saya lagi ngomong disorai oleh yang menentang senat, kalau dia lagi ngomong disorai oleh yang mendukung senat. Berdebat terbuka dan berteman. Karena itu kalau ada yang mengkritik tidak perlu dilaporkan. Lanjut gitu ini lah. Ojo ngompori mas. Tadi perdebatan itu menjadi sesuatu yang lumrah, apalagi di kampus. Kalau di kampus ada rasa takut untuk berbicara tentang kenyataan, maka kampus itu sedang mengalami masalah. Ya, pasti. Di kampus itu harus bisa bicara bebas. Justru kampuslah tempatnya. Dan di kampus itu juga lah kita terbiasa untuk menjaga iklim demokrasi. Merusak sekali, dan solusinya menurut kami harus diobrolin sama teman-teman semua, sama mereka yang bergerak di media. Karena di satu sisi kita ingin menjaga kebebasan berekspresi, itu jangan sampai hilang. Di sisi lain kita ingin ada dunia informasi yang tidak diisi dengan post-truth approach, tapi the truth. Itu bahasa sopannya gitu. Ini bohong semua kan itu isinya gitu. Jadi kira-kira kita ingin mencari keseimbangan di situ. Tapi saya sendiri, kami selama bertugas di Jakarta tidak pernah menggunakan buzzer. Kami malah menemukan pribadi-pribadi objektif yang dulunya mengambil posisi mengkritik dan berseberangan, kemudian mereka melihat kenyataan dan secara objektif menyampaikan apa adanya. Nah, ada satu hal, menurut saya ruang kritik itu memang harus dibuka. Kenapa harus dibuka? Karena ketika publik itu memberikan kritik, maka publik menanti jawabannya. Dan bagi kami yang di pemerintahan, ketika kita terima kritik, maka kita harus membangun argumen lebih banyak untuk menjelaskan.
kita harus mengungkapkan fakta lebih lengkap untuk menjelaskan. Dan siapa yang paling diuntungkan dari dialektika ini? Yang paling diuntungkan adalah publik. Nah, yang kami butuhkan dari media bersedia untuk memberikan ruang pada dua-duanya. Sehingga publik mendapatkan kritiknya, mendapatkan jawabannya, kritiknya lagi, jawabannya lagi, sehingga publik bisa menilai dengan objektif. Tapi kalau ruang itu tertutup, menurut saya akan repot. Dan dalam pandangan kami, media tidak harus netral, tapi harus objektif. Masa mau netral kalau ada penindasan? Nggak mungkin. Masa Anda mau netral? Anda mau netral, ada situasi marginalisasi? Nggak mungkin. Netral itu adalah sikap yang muncul dari assessment objektif. Atau tidak netral, itu assessment objektif. Jadi yang menurut kami harus dijaga adalah objektivitasnya dan tentu independensi. Tapi netral dan kadang-kadang kita nggak, biasanya di akademik. Ya, di akademik itu seringkali muncul, kami mau netral. Oke? Nah, kami bilang, bagaimana mau netral kalau ada penyimpangan? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para alim ulama, para kiai, para tokoh masyarakat, para habaib, wabil khusus pengurus Masjid Raya Kebayoran Residence, Ketua Yayasan Bapak Abdul Aziz, Ketua Pembina Pak Haji Nasir, dan juga tamu yang dari jauh, pimpinan Riyadul Jannah Habib Abdurrahman Barakbah, sebintaro, setangsel, mudah-mudahan nanti sebanten gitu. Tadi ketika alhamdulillah saya bersyukur bisa hadir bersama di sini. Cuman tadi ketika datang masuk agak kaget gitu. Karena salaman paling depan semuanya, saya dari Malang Pak, gitu. Apa saya tidur tadi di jalan ya gitu. Salah tempat gitu. Ternyata ada rombongan 8 bis dari Malang. Insyaallah ini memperkuat silaturahmi kita semua. Jadi para jamaah semua, saya singkat saja. Beberapa waktu ini terima undangan dan kemarin khusus datang ke rumah ini Pak Boy Hendra. Mana Pak Boy Hendra ini? Ini yang tanggung jawab ini nanti Pak Boy Hendra, Pak Sumardi dan Pak Biko pagi. Jadi kalau hari Jumat itu di tempat kami setiap Jumat pertama ada kegiatan subuhan bersama-sama para kiai, para ulama, habaib di Jakarta tanpa undangan lagi Pak. Pokoknya kalau hari Jumat pertama tiap bulan sudah langsung kita subuhan sama-sama, sesudah itu ngaji bareng sampai sekitar pukul 7 pagi. Nah kemarin itu halal bihalalnya. Nah rombongan dari Masjid Raya Kebayoran Residen itu datang di situ dan menagih. Ditagih ini repot Pak kita itu. Ditagih kapan datang ke masjid, dan besok ini hari ini ada kegiatan, jadi saya ikhtiarkan untuk datang. Tapi tidak bisa lama. Kenapa? Karena terlanjur tugas saksi nikah Bapak Ibu. Pernah menikahkan kan? Kalau saksinya datang telat deg-degan nggak Pak itu Pak? Nah kebetulan acaranya itu setengah 8 pagi. Jadi memang tidak lama saya harus kembali lagi ke Jakarta. Saya ingin menyapa, walaupun hari ini sebentar, insya Allah ini kalau makanan itu makanan pembuka dulu Pak ini. Ini appetizer ini. Insya Allah makanan utamanya berikutnya nanti. Kita jumpa lagi dalam suasana yang tumak ninah nanti. Tapi saya ingin hadir bersama untuk mendapatkan keberkahan majelis ini. Dan semua yang hadir di sini insya Allah mendapatkan keberkahannya.
saya tadi ketika datang bersama-sama dengan Pak Tamsil Lindrung, beliau di depan. Karena sama, beliau bersama anak-anak harus langsung pergi ke acara berikutnya. Ini memang Jumat, Sabtu, Minggu yang disebut sebagai apa? Libur panjang. Dan di antara libur panjang ini, Bapak Ibu hadirin. Halo teman-teman, jumpa bersama saya di Politik Dangi ya. Ini menarik sekali teman-teman ya. Ya sampai detik ini ada saja orang-orang yang ya mengomentari apa yang dilakukan Anies Baswedan ya. Ya ada seorang bapak-bapak ini teman-teman ya mengomentari bagaimana perjalanan politik Anies ya, bagaimana langkah-langkah politik Anies teman-teman dikomentari ya. Kata bapak ini ya mengatakan bahwa sudahlah Anies ya kan, Anies cukup jadi guru lah, jadi pengajar ya, jangan bermimpi jadi presiden dan sebagai atau ikut kontestasi Pilpres 2029 mendatang ya. Anies sudah selesai ya, kurang lebih kata-katanya seperti itu ya teman-teman. Dan kalau kita melihat ya, memang lawan politik Anies tentu selalu mencari kesalahan ya, mencari di mana letak lemahnya Anies teman-teman. Mereka tidak tahu bagaimana hebatnya Anies, apa yang ia lakukan. Menjadi oposisi aja, Anies itu berkontribusi bagi negara. Ya kan? Bagaimana Anies terus bekerja untuk rakyat, ya, gotong royong para relawannya, para pendukungnya, ya, untuk membantu masyarakat, apalagi menjadi pemimpin, ya kan. Saya yakin bahwa apa yang dilakukan oleh Anies kali ini betul-betul luar biasa teman-teman, dan catatan bahwa Anies belum selesai ya kan? Anies masih menjadi calon terkuat kali ini teman-teman. Anies belum selesai seperti apa yang disampaikan oleh bapak ini tadi ya. Anies masih sangat berpotensi besar maju di Pilpres 2024 dan masyarakat masih melihat ya apa yang menjadi kinerja Anies teman-teman di Jakarta. Dan nama Anies selalu masuk ya di survei-survei bakal calon presiden 2029. Itu artinya bahwa Anies belum selesai. Anies masih dibutuhkan ya. Apalagi Anies membuat partai ya kali ini teman-teman. Dan itulah orang-orang yang selalu ingin menjatuhkan Anies, namun ya mereka tidak bisa teman-teman. Dan hebatnya Anies, terus semakin Anies itu menjadi topik pembicaraan di mana-mana ya, nama Anies itu semakin dikenal masyarakat ya. Secara tidak langsung ya, orang-orang yang membahas Anies ya dalam segi positif atau negatif, mereka tuh sebenarnya sedang mempromosikan Anies teman-teman. Bagaimana menurut kalian?